Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Nyoman Winata bisa kembali menjumpai Anda dalam program Talkshow Merah Putih. Kali ini kita mengangkat topik yang cukup hangat terjadi di sekitar kita, yaitu gerubuk melanda peternakan babi di Bali. Kita sebut gerubuk karena ada begitu banyak babi yang mati mendadak. Terjadi sekitar bulan Desember yang lalu hingga hari ini belum ada keluar pernyataan resmi dari pemerintah apa yang menjadi penyebab. Artinya kematian babi ini disebabkan oleh apa. Sempat dilontarkan ini akibat dari virus ASF, tetapi kemudian dikoreksi lagi, bukan itu penyebabnya, tapi ada penyebab yang lain. Kemudian persoalan lain adalah dari data babi yang mati mendadak ini, berapakah jumlahnya sebenarnya, itu juga belum jelas. Yang jelas adalah para peternak babi di Bali, baik itu yang skala besar maupun yang rumah tangga, itu mengalami kerugian yang cukup besar. Karena ini menjadi wabah yang menyerang babi yang sangat sulit untuk ditangani. Tentu dalam talkshow kali ini kita akan mencoba untuk mengulas, mencoba untuk mencari jawaban, walaupun ini agak susah juga ya, untuk mencari apakah penyebab dari kematian babi yang mendadak di Bali ini dan dampaknya seperti apa, kemudian adakah langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk paling tidak menolong para peternak babi yang ada di Bali. Mudah-mudahan dari talkshow ini kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan, sebuah gambaran sebenarnya apa yang sedang terjadi di Bali. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali di sesi pertama nanti, tetap di program Talkshow Merah Putih. Ya, pemirsa Bali TV, kita akan segera mulai talkshow kita dan saya langsung ke salah satu peternak. Ini ada Pak Made Suke, beliau peternak babi dari Peguyangan Kangin. Saya akan langsung ke Pak Made. Kalau boleh mungkin pemirsa Bali TV diinformasikan mengenai apa yang terjadi pada peternakan babi milik Pak Made hingga hari ini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Pertama-tama yang beternak dari 0 sampai sekarang ini sudah mencapai jumlahnya kurang lebih dari anakan sampai induk sampai dewasa sampai sudah dapat jual. Kira-kira jumlahnya ya 300 sekian lah. 300 ekor babi. 300 ekor. Oke. Jadi semua masih hidup atau gimana kabarnya hari ini babinya, Pak? Yang hidup cuman 10 ekor, Pak. 10 ekor, sisanya mati? Sisanya padam. Enggak. Udah itu gejala-gejala yang ada, yang pada babi, pertama-tama dia tidak mau makan, Pak. Sekarang pagi dia mau makan, sore nggak mau makan, udah itu tidur, nggak mau bangun-bangun. Ya. Itu udah pasti udah dia sakit. Ya. Akhirnya cari tukang suntik, paling-paling nggak ada obatnya, paling-paling dikasih cuman vitamin. Dia dapatkan informasi katanya bisa dikasih vitamin B12 sama vitamin E. Ya. Tapi ujung-ujungnya mati juga, Pak. Mati juga. Mati juga ya. Okay. Setelah dia kira-kira sakitnya bervariasi sakitnya. Sekarang dia sakit, sekarang dia nggak mau makan, besoknya mati. Sekarang dia sakit, nggak mau makan, bisa bertahan sampai 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu. Okay. Nah itu mati. Mati. Nah itu sebelum dia mati, Pak, dia pasti ininya, kencingnya kuning. Kencingnya kuning, jadi beraknya encer, merah. Jadi kulitnya merah, nah itu ingusnya kuning. Ya, itu nggak bisa dah dia kita tolong lagi. Penyebabnya apa, Pak Made? Penyebab? Kalau penyebabnya menurut informasi, Pak, yang sendiri tenawang sih, nggak tahu juga. Ya, katanya karena virus. Virus itu entah virus apa. Tapi sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini nggak, Pak Made? Sebelumnya belum pernah, cuma sekarang katanya namanya virus ini yang paling sadis, Pak. Paling sadis? Paling sadis sekali. Dia serang habis-habisan, betul-betul habis. Terima kasih. Sementara itu Pak Made, nanti saya bergeser ke Pak Ketut Hari Suwasa. Pak Ketut,
Ini kan ya dari Gubi. Ada di Denpasar 300, itu baru satu peternak Pak Tut. Nah sebenarnya berapa sih babi di Bali ini yang mati sebenarnya kalau kita lihat dari gejala bulan Desember lalu sampai hari ini? Mungkin Pak Tut bisa cerita dari teman-teman pengusaha peternak babi. Silakan Pak Tut. Dan kalau berkaitan dengan berapa sih sebenarnya kematian yang ada di masyarakat, nah niki sangat sulit kita deteksi. Ya, karena pada dasarnya Tiang tidak dalam posisi begini. Tiang coba sebagai pimpinan organisasi itu berjalan di tengah. Jadi di sini walaupun ada bapak-bapak banyak di sini, jadi Tiang tidak bisa mengatakan atau menyalahkan pimpinan kita yang ada saat ini berkaitan dengan jumlah populasi. Karena kalau laporan terakhir kan 889 ya. Nah, jadi tetapi saya meyakini atau Tiang meyakini bahwa kematian babi itu lebih dari itu. Dan kalau Tiang malahan mengacu kepada satu desa aja, ini sampai hampir 600 ekor yang mati. Nah kalau kita hitung sekarang ada berapa desa di wilayah terdampak kan begitu. Okay. Nah kalau itu aja kita semua bermain asumsi. Jadi di sini ini akhirnya kita semua bermain asumsi dan tidak ada data valid yang didapat. Jadi asumsi itu yang sih di atas 1.000 ya, di atas malahan mungkin sudah di atas 5.000 untuk per hari ini. Per hari ini ya? Untuk per hari ini. Tapi ini asumsi. Masih asumsi juga ya? Belum masih karena asumsi. Begini Pak, biar enggak saya bohong gitu loh. Yeah. Jadi karena pada dasarnya kan peternak juga abai, pemerintah juga kurang greget gitu loh, kurang semangat mungkin ya. Yeah. Atau kurang ada koordinasi antara pemerintahan terbawah dengan Keswan misalnya sebagai penanggung jawab dari apa yang terjadi hari ini gitu loh ya. Yeah. Nah ini peternak pun yang sangat pahami, peternak juga sarang membuatkan laporan gitu loh. Nah ini saya sadari nih jadi Tiang sadari dan kita sekarang kemarin saya juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kabid Provinsi. Saya minta nih, ayo kita data ulang nih gitu loh. Yeah, berapa sih sebenarnya real fakta yang ada di lapangan gitu. Wabah yang terjadi hari ini seandainya pemerintah kita tidak abai, maka hal ini harusnya tidak terjadi. Kenapa tidak kita pakai tolak ukur kejadian yang ada di Sumatera Utara sebagai apa? Sebagai gambaran yang harus kita lakukan atau upaya antisipasi yang harus kita lakukan. Tidak ada. Tanggal 18 Oktober kita ketemukan penyelundupan daging babi dari Sumatera. Sejauh mana peranan pemerintah di situ? Tidak ada. Pernah pemerintah pada saat itu berpikir bahwa akan ada dampak yang begitu hebat terjadi di masyarakat kita? Tidak ada Pak. Ya. Ya. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak sejalan dengan apa yang dilaksanakan. Nah ini menjadi sebuah masalah. Mohon maaf. Ya. Orang masih sibuk berbicara tentang Keswan sosialisasi, tetapi ini sudah lebih dari itu. Dari awal yang sampaikan sosialisasi itu hanya bisa mencakup satu bidang aja Pak, kesehatan. Tetapi virus ini menyebar karena 3 hal yang digunakan sebagai virus ini untuk menyebar. Ya. Manusia, hewan dan binatang. Manusia, hewan dan barang. Jadi semuanya tidak pandang, termasuk ini jajan juga bisa. Sebagai media. Artinya apa? Tidak terbatas, beda dengan rabies. Ya. Rabies itu dari gigitan Pak. Walaupun mungkin semua binatang bisa sebagai media, tetapi dia dari gigitan. Ini enggak, dari kontak. Dari kontak bisa. Nah ini berbahayanya. Maka apa yang terjadi, penyebaran virus hari ini tidak bisa kita bendung karena apa? Lalu lintas barang atau lintas daging ini enggak ada yang ngurusin. Dari awal kita sudah sampaikan kepada pemerintah. Ya. Tolong deh, gitu loh. Gunakan kekuatan kita. Bali seharusnya paling siap, jauh lebih siap dari Cina, jauh lebih siap dari Sumatera. Bali paling siap karena apa? Karena kita punya desa adat Pak. Mohon maaf saat ini, apa yang mereka bisa lakukan atau pemerintah bisa lakukan jika hari ini belum dinyatakan sebuah bencana Pak? Oke, ya. Iya kan? Apa hal yang bisa mereka lakukan selain cuma edukasi? Tetapi kalau pemerintahan adat bisa banyak hal yang mereka lakukan, terutama berkaitan dengan keputusan adat untuk melokalisir penyebaran virus ini. Ini yang tidak terjadi selama ini gitu loh. Dan yang kecewa untuk itu. Mohon maaf aja. Terima kasih Pak Tut. Saya kira sudah cukup. Nanti kalau misalnya ada masih ini saya akan berikan kesempatan. Oke, saya langsung saja ke Pak dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Ini ada Pak Ketut Nate Kusumo. Pak Tut, kalau tadi ini kan Pak Ketut Hari dan peternak ini kan ya kasihan juga kalau saya mendengar gitu ya, sampai 300 ekor babinya mati gitu ya, belum di tempat yang lain. Nah sebenarnya dari Distan Provinsi Bali dalam konteks babi mati ini apa yang sudah dilakukan Pak? Artinya apakah memang ini seperti yang disampaikan Pak Ketut tadi memang nggak bisa berbuat apa-apa? Sudah nyerah atau seperti apa sebenarnya? Silakan Pak. Terima kasih ya. Jadi pertama kami permaklumkan bahwa kami mewakili Pak Kadis
Pak Kadis ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga kami diminta untuk mewakili pada hari ini. Yang pertama kami mengucapkan keprihatinan ya kepada para peternak yang selama ini peternak yang terdampak sudah dampak kerugian ekonomi yang itu yang pertama. Kami prihatin dan sebetulnya kami di sini dengan teman-teman di kabupaten, Pak Kadis Klungkung juga hadir pada hari ini. Kejadian wabah babi ini sebetulnya kita sudah prediksi sebelumnya. Oke. Nah, justru itu kita sebetulnya sudah menyiapkan upaya-upaya kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya wabah babi ini. Karena kita di sini kebetulan paham betul bagaimana perjalanan penyebaran penyakit hewan menular, dan itu kita punya pengetahuan tentang itu. Sehingga kita bekali masyarakat, peternak khususnya jauh-jauh hari sebelumnya. Karena kita tahu betul bagaimana perkembangan situasi penyakit hewan menular khususnya penyakit babi yang selama ini merebak di beberapa dunia. Dan itu pun kita harus waspadai masuk ke Indonesia dan ke Bali khususnya. Karena penyakit yang diduga avian swine fever atau demam Afrika yang lebih dikenal ASF ini sebetulnya leluhurnya ada di Afrika. Ini masih dugaan Pak ya? Nah, masih dugaan. Belum resmi gitu ya? Ketika perkembangan ekonomi, perkembangan lalu lintas dunia itu semakin. Sebentar dulu, ini masih dugaan sampai hari ini. Suspek ASF. Katanya kan ini sudah dikirim ke BB masih dalam proses. Medan. Masih dalam proses Pak? Iya. Sebenarnya berapa lama sih butuh waktu kalau boleh tahu? Itu pada posisi laboratorium, jadi unit Balai Pengujian Veteriner. Jadi kami. Apakah ini tidak terlalu lama ini waktunya? Di sana mungkin ada standar operasional yang harus dipenuhi. Apalagi itu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sifatnya eksotik. Jadi ketika itu sudah kita terima, tentu melengkapi daripada kepeneguhan diagnosis kami di tingkat daerah. Ya, boleh saya lanjutkan? Silakan Pak. Nah, jadi ketika perkembangan dunia lalu lintas semakin padat dan cepat, sehingga perkembangan penyakit juga merambah ke beberapa negara, termasuk Eropa Barat, Eropa Timur, dan terakhir di Asia Timur. Ini kan kita paham betul bagaimana perkembangan perjalanan situasi perkembangan penyakit itu, belajar dari beberapa referensi, sehingga kita harus mewaspadai. Bahkan sebelum jauh-jauh hari sebelum ada ASF di Indonesia pun kita sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Baik. Nah, sekitar bulan Agustus, Oktober itu kita sudah melakukan hal itu, edukasi untuk mencegah kemungkinan masuknya penyakit wabah babi ke Bali. Dan ini potensi yang bisa beresiko tinggi terhadap masuknya kuman ini adalah barang atau orang yang ada bahan babinya masuk melalui darat maupun udara. Jadi yang sering kita kenal masuk melalui catering, horeca, melalui penerbangan yang direct dari daerah negara tertular masuk ke Bali. Dan itu justru kita tahu apa yang akan terjadi, kita lakukan sosialisasi beberapa pihak untuk melakukan langkah-langkah menyamakan persepsi bahwa ini ada ancaman. Jadi intinya kami tidak cukup dengan aspek teknis saja. Sehingga untuk menyetop penyebaran virus ini tentu semua pihak, termasuk peternak sendiri, termasuk masyarakat sendiri. Karena di sana kuncinya, di sana modal utama dalam rangka membentengi lokasi yang paling di tingkat lapangan. Kalau semua peternak bisa membentengi diri dari hal-hal yang memang sudah dipersyaratkan, hal-hal yang memang sudah dianjurkan, tentu berangkatnya dari individu. Nah, kalau semua berpikir
saya harus ketat, saya harus jaga, saya harus amankan, itu akan menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Tentang data Pak, ini berapa sih sebenarnya kalau data Bapak yang mati babinya di Bali? Kalau bicara data, Yang ini resminya, kan Pak. sangat dinamis dan itu kita update setiap saat. Sampai hari ini ada Pak datanya? Data yang masuk Nggih. sampai saat ini 1.735. 1.735. Oke. Itu data yang kita input dari sistem informasi yang kita bangun. Pak, kalau misalnya datanya Pak Ketua tadi sekitar 5.000-an, itu masuk akal nggak Pak? Asumsi itu. Saya tidak pada posisi mengatakan tidak masuk akal, juga tidak pada posisi tidak menolak. Ya, nah, oke. tentu ini partisipasi petani masyarakat juga Harus didorong. melaporkan, ya, oke. Karena itu diatur di dalam pasal 45 Undang-Undang 2009. Oke. Setiap orang, Ya. perusahaan, Oke. itu wajib melaporkan jika ada kasus kejadian penyakit menular. Nah, ini yang sebetulnya kita semua harus berpartisipasi supaya validitas data itu kita bisa dapatkan. Terima kasih Pak Tet, sementara itu dulu, nanti kita akan berikan kesempatan yang lain dulu untuk bicara. Dan saya akan break sebentar, pemirsa, saya akan berikan kesempatan dari Klungkung katanya yang mungkin belum, karena kebetulan juga beliau adalah kepala dinas yang langsung hadir hari ini, saya akan berikan kesempatan. Nanti akan diskusi lagi, saya kira lebih tajam lagi, jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Bali TV, kembali lagi di program Talk Show Merah Putih. Saya akan langsung ke Kepala Dinas Pertanian ya, ke Klungkung yang tadi disebutkan ini cukup sukses. Mudah-mudahan ya tidak terjadi kasus seperti daerah lain. Ada Pak Ede Bagus, Gede Juani Depak, Pak Kadis. Kita bicara tentang upaya. Ini kan masih pasca kalau di Klungkung, bukan pasca ya, pra. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan sehingga ini bisa menjadi sebuah kata kunci yang katakanlah menyelamatkan gitu sampai hari ini, mudah-mudahan berikutnya juga tidak terjadi. Silakan Pak Gris, mungkin bisa disampaikan apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Klungkung. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan kondisi kita di Bali pada purnama saat ini, kami dari Klungkung barangkali dapat kami informasikan sampai saat ini masih belum ada. Kenapa saya pakai kata belum? Karena posisi kami sudah pada posisi di mana Bangli sudah kena, Ya. Karangasem juga sudah, Gianyar juga sudah. Jadi kami sudah katakanlah terkurung oleh kondisi di mana kewaspadaan kami harus kami tingkatkan. Mudah-mudahan bisa tetap terjaga gitu. Kenapa saya bilang mudah-mudahan juga? Karena tidak saja perlu komitmen dari kami sebagai petugas, tentu peternak, kemudian pemotong, masyarakat pada umumnya sangat berperanan terhadap upaya-upaya kita dalam mempertahankan kondisi masih bebasnya ini. Ya. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kita lihat di Bali ini, kalau sementara sebelumnya Pak, kami di Klungkung punya jagal bisa ngambil ke Karangasem juga, bisa ngambil ke Gianyar juga. Ya. Begitu juga sebaliknya, jagal dari Gianyar bisa ngambil ke Klungkung, Karangasem bisa ngambil ke Klungkung, selama tentu ini enggak, kesepakatan harga ketika mereka. terjadi wabah ini nggak boleh Pak ya? Sementara kita memang sudah dari akhir Desember terkait dengan informasi terjadinya di Sumatera Utara, kemudian di Timur juga, kita sudah melakukan upaya-upaya barangkali sama juga dengan teman-teman lain di kabupaten lain. Cuman keuntungan kami adalah bahwa wilayah kami mungkin paling kecil Pak, paling kecil, terus sebagian besar berada terisolir di Nusa Penida, di mana konsumsi daging babi ke Nusa Penida hampir tidak ada masuk dari luar Bali. Kemudian kami di Klungkung memang luasannya sangat kecil, sepertiga dari luasan keseluruhan yang ada di Kabupaten Klungkung. Dan kita sudah membuat surat edaran di tanggal 18 Desember 2019. Dan sementara itu kami berupaya untuk lebih mengintensifkan peran teman-teman di bawah untuk melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian tentu upaya-upaya yang bisa kita lakukan secara optimal untuk mencegah masuknya penyakit ini. Dan kami tentu sama sekali tidak ada kebanggaan sekarang dengan kondisi bebas ini Pak. Karena terus terang mungkin barangkali kalau kita terisolir dalam satu pulau mungkin masih yakin. Tapi sekarang kalau Klungkung dilihat entry point-nya, jalur masuknya ke Klungkung itu mungkin
lebih dari ratusan jalan masuk untuk Pegelungkung. Jadi kami juga berupaya mensupport teman-teman di bawah, pemotong, kemudian mungkin peternak sendiri, bagaimana mendorong mereka untuk tidak melalu lintaskan sementara. Sementara itu yang bisa, tentu keberhasilan ini tentu didukung juga oleh komitmen mereka gitu. Jadi kami hanya bisa sebatas memberikan informasi, edukasi, dan sementara dari sisi biosecurity untuk pencegahan ini kami memang bisa memberikan rangsangan, memang tidak seluruh kebutuhan mereka bisa kita penuhi untuk desinfektan dan lain sebagainya. Saya kira mungkin demikian sementara yang bisa kami sampaikan. Sebelahnya langsung Pak, dari Gianyar nih, tetangga juga nih. Pak Santi mungkin yang akan mewakili untuk berbicara. Pak, kalau di Gianyar sebenarnya ada data Pak, berapa babi yang mati, kemudian upaya yang dilakukan, silakan Pak Santi. Oke, terima kasih. Sedikit kami informasikan untuk di Gianyar ya. Pada tahap pertama, begitu diinformasikan ada kejadian penyakit babi yang menyerang di Kabupaten tetangga Gianyar, jadi kami sudah bergerak Pak. Atas arahan dari provinsi, kami di Gianyar harus melakukan KIE. Itu sudah kami lakukan, namun yang namanya biosecurity yang kami tekankan di sana tetap saja bocor Pak. Artinya pada daerah yang tertular, daerah yang sudah terjangkit, itu biosecurity kami kira hanya beberapa persen saja bisa mengamankan ternak di sana. Atau kalau sudah dia bocor, apapun perlindungannya tetap kena gitu Pak. Jadi sampai saat ini Gianyar masih tetap bertambah angka kematiannya. Petugas kami masih tetap mendata turun, namun ada juga beberapa kendala saat melakukan pendataan. Mungkin karena ada peternak yang merasa gimana ya, sudah kesel gitu karena banyak sekali babinya mati, sehingga sampai-sampai petugas kami yang mendata turun itu juga ditolak dengan alasan walaupun didata apa ternaknya akan bisa hidup dan lain sebagainya. Itu tapi kami tetap untuk mengantisipasinya supaya daerah-daerah yang belum tertular ini tetap menjaga biosecurity yang ketat. Artinya lubang-lubang kesempatan virus itu bisa masuk tetap diantisipasi, sehingga bagi daerah yang atau desa yang sudah banyak sekali terjadi kematiannya itu kami juga berkoordinasi dengan kepala desa untuk bisa berkoordinasi juga dengan instansi terkait. Seperti kejadiannya di Singakerta itu sudah dari dinas PU sudah membantu mengirimkan bego istilahnya untuk membuat untuk lubang, menguburkan bangkai babi itu. Ya. Berarti kalau kita kembali bicara data, Gianyar belum punya data pasti Pak, berapa yang, atau resmi saja lah Pak, berapa yang sudah tercatat berdasarkan kalau masuk data resmi itu di bawah 100, tapi kenyataan di bawah udah mencapai di atas 100, itu tinggal pendataan validnya saja, koordinasi dengan provinsi gitu ya Pak. Oke. Karena satu pintu ya nanti provinsi gitu. Oke, terima kasih Pak Sandi, sementara itu dulu saya ke mana ya? Ada dari Badung mungkin, Pak Gede Asmara. Baik, terima kasih, kami dari Badung. Jadi apa telah disampaikan oleh provinsi dan teman kita, memang Badung dari data kematian yang paling besar, sampai saat ini 800-an sekian yang mati. Nah, kenapa Badung paling banyak kematian? Karena kita juga menyadari kita punya sentra-sentra peternakan babi. Itu terutama yang ada di Kecamatan Abian Semal dan Kecamatan Petang. Dan juga kenapa kematiannya begitu banyak? Karena seperti kita ketahui penyakit ini kan penyakit disebabkan oleh virus dan baru ada di Bali. Dan sampai saat ini pun kita belum bisa punya vaksin dan obatnya, sehingga penyebaran pengendalian di lapangan memang tidak bisa kita lakukan semaksimal mungkin Pak, karena obat dan vaksinnya belum ada.
Jadi tapi dengan kejadian ini berarti kita tidak diam berdiri, artinya kita berdiam diri tidak. Kita tetap melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa menyelamatkan babi-babi yang belum terdampak. Dari 6 kecamatan yang ada di Badung, itu yang paling parah atau yang paling besar diserang itu adalah kecamatan Bian Semal dan Mengui. Nah, dengan adanya kejadian itu kami ingin juga, walaupun yang terkena ini Bian Semal dan Mengui ini sudah kena, artinya tidak bisa kita lakukan lagi karena tidak ada obat dan vaksinnya, kita coba menyasar kecamatan-kecamatan yang memang belum terdampak, yang masih bisa kita selamatkan lah, katakanlah demikian, dengan melakukan edukasi KIE, terutama di kecamatan-kecamatan yang belum, itulah yang kami sasar adalah awal Kecamatan Petang. Karena kami sampai kejadian di Bian Semal Mengui, Kecamatan Petang belum terkena, jadi kami menyasar ke sana untuk menyelamatkan dengan melakukan KIE dengan melaksanaan biosecurity ketat. Jadi kami turun bersama dengan Desa Adat, Desa Dinas dan Gubi, kami sosialisasi ke desa-desa, terutama yang Petang, bahwa sekarang sudah ada penyakit babi yang disebabkan oleh virus yang sudah melanda Bian Semal dan Mengui. Mohon teman-teman di sini untuk melakukan biosecurity untuk mengamankan supaya tidak terserang. Baik, ada kecamatan yang masih selamat Pak, Petang apalagi Pak kalau di Badung? Yang terdampak yang sudah ada laporannya Mengui, Bian Semal dan Kuto Selatan. Ya, yang sekarang Petang, ini Petang memang waktu tapi sekarang sudah ada dampak kematian, tapi kita belum tahu pasti apakah penyakit ini atau kematian yang lain karena banyak juga penyakit babi yang bisa menyerang. Tapi kami sudah turun juga tadi ke Sulangai, ke Pelagau dan Segar Mukti untuk mengingatkan kembali bahwa jangan sampai lengah lagi dengan kejadian penyakit ini. Terima kasih Pak Gede. Berikutnya di Denpasar saya langsung akan ada di sebelahnya ini Pak, saya lupa tadi ada Pak Sugiri ya, Pak Ngurah. Silakan Pak. Terima kasih. Sebelumnya perlu saya permaklumkan bahwasanya Bapak Kepala Dinas tidak sempat hadir pada kesempatan ini karena ada kesibukan lain yang tidak bisa diwakilkan. Namun meskipun demikian, Kepala Dinas kami termasuk Bapak Wali Kota sangat berkomitmen, jadi mendampingi dan juga merasa prihatin terhadap musibah yang dialami oleh peternak babi. Nah itu terbukti dari kemarin waktu Gubi, jadi 3 hari sebelum Galungan, jadi audensi kepada Bapak Wali Kota Denpasar waktu dalam keadaan sakit. Jadi beliau menerima ya dengan senang hati Bapak Ari, Ketua Gubi, dan beliau mendukung penuh agar OPD ya membeli babi-babi masyarakat Kota Denpasar, peternak babi Kota Denpasar dengan harga yang wajar. Di samping itu juga beliau langsung memerintahkan jadi Dinas PUPR dan DHK untuk siap membantu penanaman babi-babi mati yang notabene oleh oknum-oknum tertentu dibuang di sungai, yang masuk kemudian hilirnya ke sungai kita. Jadi beliau sangat mendukung penuh dan berkomitmen. Begitu kita mendapat surat dari pusat melalui provinsi bulan September, kasus ASF yang ada di Cina Agustus 2018, ya, jadi sudah sampai ke negara kita. Kemudian pusat segera berkirim surat ke provinsi untuk kesiapsiagaan. Kita juga menerima, kita sudah bergerak pada waktu itu. Kita belum ada kasus. Karena kita menyadari bahwasanya kasus ASF ini merupakan top killer ya bagi ternak-ternak babi kita. Jadi luar biasa sekali. Sehingga kita turun door to door kepada semua peternak babi, kita sampaikan bagaimana kesiapsiagaan darurat kita untuk menghadapi ini. Dan itu memang ada beberapa peternak yang sudah siap, artinya mengadopsi, ada juga yang tidak. Itu yang sampaikan, yang tidak memahami apa yang kita sampaikan. Sehingga terjadilah penyebaran yang begitu cepat. Nah, untuk Denpasar sampai saat sekarang ini ada 11 desa lurah yang terpapar dan 24 banjar dusun atau lingkungan yang terpapar. Dan syukurnya dari evaluasi data dari provinsi kita paling rendah. Meskipun tanda kutip tidak kemungkinan banyak sekali. Jadi kasus-kasus kesakitan, kematian di lapangan tidak dilaporkan pada kita. Jadi kita pun kan tentu punya keterbatasan. Nah, sehingga inilah kita minta peran aktif juga daripada peternak. Mari
mari kita bersama-sama mengatasi masalah ini. Karena ini masalah yang sangat sulit ini, karena virus tidak ada obatnya. Sebetulnya yang bisa mengobati ini hanya kita menunggu produksi vaksin. Itulah yang paling, karena ini virus itu salah satu yang bisa menangani adalah vaksin. Sama seperti kolera. Syukur kolera sudah ada vaksinnya. Streptococcus syukur sudah ada obatnya. Nah, yang ini belum ada vaksinnya ya? Ini belum ada. Jadi orang penyakitnya apa? Saya nggak tahu Pak, kita gimana? Penyakitnya juga kita nggak tahu ya, penyebabnya jadi penyakit apa, ini kita menunggu gitu ya? declare dari pihak kementerian, karena berdasarkan undang-undang beliau yang berwenang. Kami harapkan para peternak sabar, mari kita saling isi-isi berupaya. Pemerintah tidak diam, tidak mungkin diam karena ini tanggung jawab pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ngurah Sugiri. Oke, kita break sebentar ya, masih ada satu sesi lagi, mungkin saya akan berikan kesempatan dari pemirsa Bali TV, masih ada 3 dinas lagi kabupaten yang ada di sini belum memberikan statement, kita akan berikan kesempatan berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Talkshow Merah Putih. Saya akan beri setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di program Talkshow Merah Putih. Tadi sudah ada beberapa kepala dinas yang menyampaikan statementnya, melakukan upaya-upaya pencegahan, kemudian melakukan upaya yang mencoba untuk bagaimana meluasnya wabah ini. Tapi ya itu tadi, masing-masing pihak mempunyai kelemahan. Pak Hari, mungkin ada yang mau ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan dari provinsi, kemudian dari kepala dinas yang lain. Silakan Pak Tut. Jadi benar Pak, apa adanya. Jadi kita sudah sempat komunikasi dengan bukan saja kepada Pak Wali Kota, tetapi ke 3 kabupaten yang ada di wilayah terdampak. Jadi sebelum Hari Raya kita sudah sempat melakukan komunikasi, dan saya harus jujur memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota yang begitu sigap dan cepat mengambil sebuah keputusan di saat itu. Jadi salah satu yang ada 2 hal yang menurut saya pada saat itu dilakukan oleh yang kita informasikan ke Pak Wali Kota dan diaminkan gitu ya. Jadi Bapak Wali Kota sepakat dengan apa yang kita pikirkan. Jadi salah satunya adalah melakukan mepatung bersama. Nah, itu satu. Terus yang kedua adalah melihat situasi dan kondisi saat ini terjadinya pembuangan dari bangkai-bangkai babi yang banyak terjadi di wilayah kita. Nah, itu saya minta waktu itu sama Pak Wali Kota agar menyiapkan semacam call center ya Pak ya, kalau tidak salah ya, salah satunya adalah call center agar bisa menjadi rujukan buat kita atau meminta tolong gitu loh, mempercepat komunikasi kita di saat kita meminta tolong untuk melakukan pengangkutan terhadap babi yang mati. Kenapa itu kita lakukan? Karena Tiang dalam posisi tidak membenarkan juga, tetapi bisa memahami kenapa masyarakat kita harus membuang itu. Jangan jauh ini salah, sangat paham sekali bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tetapi tolong dipahami juga bahwa apa yang dilakukan oleh peternak itu bukan tanpa alasan. Alasannya apa Pak? Alasannya biaya nguburkan itu 400.000 per ekor. Bayarnya kemana itu Pak? Loh, tukang gali, tukang kubur. Oke. Begini loh, declare dan tidak declare, tetapi ini kan ada hal yang terjadi, ada ribuan ekor peternak babi masyarakat ternak kita yang notabene bagian dari ekonomi, perputaran ekonomi Bali ini lagi bermasalah gitu loh. Dan ingat, babi ini bagian dari budaya loh ya. Dan kalau sekarang tidak ada obat seperti Bapak tidak ada obat, tidak ada vaksin ya. Nah, kalau sekarang terjadi kematian yang begitu hebat, dan kalau ini tidak dilakukan kanalisasi terhadap penyebaran virus ini, Bapak bisa bayangkan enggak bahwa Bali akan terjadi kekosongan babi. Nah, kalau Bali sampai terjadi kekosongan babi, saya mau tanya, apa yang Anda akan lakukan bila berkaitan dengan upacara, karena upacara itu masalah rasa Pak. Ya, mohon maaf nih, Batak atau Sumatera Utara boleh tidak ada babi Pak, karena itu menyangkut masalah konsumsi. Tetapi di Bali ini masalah rasa, ini bukan konsumsi. Kita bisa hari ini duduk seperti ini, kita bisa hari ini mendapatkan rezeki yang lebih mungkin dari daerah yang lain karena pariwisata. Pariwisata datang ke Bali bukanlah mau melihat keindahan alam kita Pak. Yang dilihat itu adalah kearifan lokal yang kita miliki, keindahan alam, bukan. Keindahan dari budaya yang kita miliki. Itu yang terjadi. Sedangkan babi sebagai salah satu garda terdepan penjaga dari budaya ini sekarang lagi menangis Pak. Kenapa saya bilang dari tadi saya ingin ada pengambil kebijakan duduk di sini dan berbicara dengan kita. Ini kan seakan-akan ada upaya yang informasi yang mau ditutup nih. Ini loh, ini ada hal yang serius
yang terjadi, tetapi pengambil kebijakan tidak berpikir serius. Pak, Ini menjadi masalah. pengambil kebijakan yang dimaksud ini siapa sih sebenarnya? Kepala daerah dong Pak. Jadi ada Pak Bupati, ada Bu Bupati, ada Pak Gubernur. Oke. Terus real saja, Pak Gubernur harus melakukan apa gitu Pak? Salah satu, Real saya. lakukan rapat darurat antar kabupaten. Panggil semua bupati yang ada. Oke. Ya, mulai lakukan perintah kepada desa adat untuk melakukan apa ya? Isolasi gitu ya. Isolasi terhadap wilayahnya. Ini harus dilakukan, Pak. Kalau enggak ini virus ini terus berkembang. Enggak bisa, siapa yang bisa sekarang menghalangi lalu lintas kecuali desa adat? Ya. Gitu loh. Nah, konsep inilah yang dulu seandainya dulu ini dilakukan, mungkin Bangli sudah enggak kena, Pak. Mungkin wilayah Petang juga enggak kena. Sekarang Petang sudah mulai merambah. Ya. Ya, mungkin Payangan juga enggak kena, Melinggih juga sudah kena mulai. Tabanan juga begitu. Mungkin aja yang lain Sudimara bisa kita selamatkan, ternyata hari ini juga Kena. Hari ini kena juga. Orang ini wabah sudah merajalela di mana-mana, Pak. Nah, Ya. cuman kembali lagi saya tidak dalam posisi mencoba membenarkan apa yang dilakukan peternak saya gitu loh. Oke, baik. Tetapi peternak saya lagi prihatin saat ini karena merasa, mohon maaf, edukasi yang diberikan ada dikesankan lambat. Dan saya juga tidak membela peternak saya yang pada dasar kalau kita ajak berbicara atau kita edukasi mereka tidak serius. Karena mereka menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sangat ribet dan ruwet. Karena antipasi virus ini, karena di masyarakat, mohon maaf juga, di masyarakat itu sering berpikir bahwa disinfektan itu adalah biosecurity. Salah. Disinfektan bukan biosecurity, hanya bagian kecil dari biosecurity. Oke. Nah itu Pak, jadi mohon, jadi bapak-bapak yang hadir hari ini, yang pimpinannya tidak datang, jadi saya ingatkan bahwa ada rakyat Anda yang lagi bersedih. Ya. Jadi dan mohon maaf Mungkin tidak ditujukan di sini Pak, langsung ke Gubernur mungkin Pak ditujukan. kepada Bapak Gubernur yang terhormat, Tiang Ketut Hari, Ketua Gupbi Bali. Jadi memohon sama Bapak karena hari ini sudah 7 kabupaten kita terdampak Pak. Dan ini tidak bisa kita biarkan, dan ini bisa kita diamkan. Jerit tangis mereka seperti Bapak yang ada saat ini, Bapak bisa lihat betapa sedihnya mereka di hari yang harusnya membuat mereka bahagia harus mendapat masalah yang begini hebat. Ya. Tolong deh hari ini hadir dan kami mohon karena ini menyangkut luas wilayah yang ada di Bali, maka kenapa saya meminta kepada Bapak untuk turun menenangkan masyarakat kita atau memberikan masyarakat kita upaya-upaya pencegahan atau upaya-upaya yang membuat mereka lebih tenang terhadap menghadapi dampak virus niki gitu. Ya. Jadi menurut yang seperti ini untuk Pak Gubernur. Oke. Terima kasih Pak Tuthari. Ya, berikutnya dari sebelahnya Tabanan Pak. Silakan Pak, dari Tabanan. Mungkin langsung bisa menanggapi dan kondisi di sana sebenarnya seperti apa? Apakah sudah melakukan upaya juga atau seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya permaklumkan Kepala Dinas kami tidak hadir karena ada acara penting yang tidak bisa diwakilkan. Kita maklumi Pak. Saya selaku Kabid untuk menghadiri acara ini. Nah, untuk kami di Tabanan, apa yang disampaikan oleh teman-teman kami juga bahwa kami sudah melakukan upaya-upaya sebelumnya. Kalau saya tidak salah, akhir 2019 kami dikumpulkan oleh provinsi untuk melakukan sosialisasi edukasi ke masing-masing desa. Itu kami dikumpulkan agar kabupaten waspada masalah penyakit yang menimpa babi yang ada di Medan waktu itu. Bali belum kena. Nah itu kami sudah lakukan ke seluruh kecamatan dan langsung memberikan surat edaran melalui kepala desa agar petani peternak kami di Tabanan yang menggunakan soil feeding, yang itu yang paling rawan katanya untuk terserang penyakit ini, kami sudah lakukan sosialisasi. Tapi tahu-tahunya yang paling terdampak dahulu bukan itu yang menggunakan pakan jadi, yang menggunakan fuel feeding aman belakangan dia. Nah ini salah satu penyebabnya mungkin apa yang dikatakan bukan aman Pak, tapi belakangan kena yang juga. Belakangan kena itu. Tapi ya bukan awal ya kena ya. Okay. Tapi yang menggunakan fuel feeding sampai saat sekarang masih di Margo masih utuh. Oh, masih utuh. Masih utuh gini babinya. Nah itu langkah-langkah yang kami lakukan sebenarnya untuk mengantisipasi ini
kami sudah edukasi, kami sudah lakukan penyebaran disinfektan untuk karena satu-satunya jalan karena ini tidak ada obatnya dan tidak ada vaksinnya, satu-satunya jalan adalah melakukan pembersihan kandang dengan biosecurity. Nah, itu. Makanya kami menyebarkan itu. Kedua, kami sudah minta kepada karena kami tidak mempunyai stok disinfektan, kami bergerak bagaimana caranya untuk mencari disinfektan. Kami meminta kepada pengusaha-pengusaha Carun Popan itu kami minta melalui surat resmi kami dikasih dari Popan kami dikasih 200 liter, dari Java kami dikasih 150 liter. Kami itu sudah kami sebarkan. Tapi tahu-taunya masih kena juga, Pak. Kena juga. Itu upaya-upaya kami sebenarnya sudah cukup kalau menurut kami, karena kami terus terang saja di Kabupaten Tabanan ya tenaga sedikit karena kami kan sudah digabung sekarang. Itu kita kewalahan. Kita kewalahan, tenaga sedikit, wilayah luas. Ya, itu makanya saya permaklumkan kepada petani peternak, kami tidak bisa terus setiap hari atau mengunjungi karena kami memang terus berkeliling tapi kan tidak bisa semua lah ya. Tidak bisa semua. Kami terus setiap hari bekerja. Ini ketika dari malam kita ajak. Pak, pokoknya kami ada sosialisasi kami ajak. Sudah tenaganya sedikit karena digabung, dananya terbatas juga mungkin Pak. Dananya nah ini Bupati kami mungkin dari Pak Ketua Gubi. Ya, kemarin saya dengar juga Bupati Tabanan rame-rame juga berkunjung ke sana. Sehingga pada waktu hari Galungan kami berpatung tiap pegawai harus membeli daging 200.000 per orang. Itu bisa menyerap babi 500 ekor. Ya, 500 ekor. Baik. Itu artinya Tabanan sudah melakukan upaya-upaya Pak ya? Sudah melakukan upaya. Dan kami sudah mengusulkan dan sudah disetujui oleh Ibu Bupati akan membeli disinfektan 2.000 liter. Ini sudah sudah ada anggarannya ya. Tapi belum dibeli Pak ya, nanti akan belum. Tapi yang penting sudah disetujui. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ada lagi? Sebelahnya Bu Sri Rahayu, satu-satunya narasumber cewek. Terima kasih Pak. Kebetulan Tiang mewakili Bapak Kepala Dinas karena Bapak Kepala Dinas berada di luar daerah. Terima kasih, kami dari Bangli ada beberapa hal yang sudah kami lakukan mungkin sama dengan kabupaten yang lain. Dari akhir tahun 2019 kita sudah memantau, terutama kami di Bangli kebetulan ada 9 peternak yang memakai soil feeding dan itu Astungkare sampai sekarang masih baik-baik saja. Terus kemudian Bapak Kadis kami mengeluarkan surat untuk petugas yang memantau soil feeding dan juga untuk memaksimalkan PPL kami Pak, karena kami di Bangli setiap satu desa itu ada satu PPL dan kebetulan Tiang juga seperti yang Pak Tut bilang, Tiang ikut aktif di grup Gubi sehingga apabila ada anggota yang mengeluh atau melaporkan babinya sakit, baik dalam sakit apapun ini karena belum tentu juga penyakit itu kan, penyakit babi itu ada banyak, mungkin Tiang berusaha secepatnya merespon, mengkondisikan teman agar merespon. Dan kemudian pada tanggal 7 Februari Bupati kami mengeluarkan surat edaran di mana salah satunya juga harus menjaga lalu lintas. Tetapi akhirnya tanggal 14 Februari kami menerima laporan pertama niki Pak Tut dari Desa Dause dari satu peternak. Nah, kemudian sudah kami respon dan kebetulan tidak ada bangkai sehingga kami tidak bisa melakukan pengambilan sampel. Dan mungkin terakhir juga Pak Ketut dan Pak Kabid Provinsi sudah juga ikut kembali merespon di Desa Dause, itu ada juga kematian dan kita sudah lakukan pengambilan sampel itu pada tanggal 21 Februari. Dan mudah-mudahan karena kemarin Tiang cek juga gini di peternak tetangganya belumlah ada, mudah-mudahan cukup sampai itu aja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sri Rahayu. Jadi antisipasinya cepat. Karangasem yang terakhir ini paling timur ya. Saya berikan silakan Pak Madiari Susanta. Terima kasih. Kena juga Pak ya Karangasem ya? Kena juga, sudah kena? Ya, ada beberapa kejadian kematian di Karangasem.
Sebelumnya saya permaklumkan bahwa Bapak Kepala Dinas kami hari ini ada acara rakor yang tidak bisa diwakilkan sehingga beliau kayaknya semua kepala dinas ke sana Pak ya, ke rakor. Iya. Kecuali Kelungkung, karena aman Kelungkung ya. Silakan Pak. Untuk kami di Karangasem memang ada beberapa spot yang terjadi kematian babi, diawali dari Kecamatan Manggis, di Desa Manggis itu ada kejadian kematian babi ya di sana awalnya. Kemudian dengan sensitivitas laporan dari peternak sendiri, kita ada petugas dari Puskesmas Kecamatan Manggis segera melakukan investigasi di lapangan dan melakukan tindakan yang sudah selayaknya tindakan yang maksimal seperti itu Pak, penanganan secara maksimal. Jadi sampai saat ini protap yang kita lakukan adalah protap yang sudah disepakati dari rapat-rapat yang sudah kita lakukan di tingkat provinsi. Jadi kita seluruh kabupaten ini melakukan protap-protap sesuai SOP yang sudah disepakati seperti itu Pak. Jadi kita langkah kita di setiap kabupaten itu sama rata-rata. Jadi upaya kita di Kabupaten Karangasem setelah ada rapat pertama kali bulan November di BBVET Denpasar, itu kita sudah melakukan sosialisasi awal, walaupun saat itu kita masih berperang dengan penyakit rabies. Di dalam sosialisasi rabies kita juga selipkan materi-materi tentang antisipasi dan kewaspadaan terhadap ASF. Nah di sana kita diawali di bulan November itu di daerah Manggis dan di Kecamatan Abang. Itu awalnya kita bergerak. Nah, kemudian dengan intensnya rapat koordinasi yang ada di provinsi, kita tidak lanjuti juga dengan sosialisasi di tingkat kecamatan, di seluruh kecamatan. Dan ini kita menghadirkan komponen-komponen yang berisiko tentang penularan penyakit wabah babi tersebut. Jadi komponen yang berisiko itu kita undang, yang utama adalah pemotong babi. Yang kedua adalah pengepul atau pengedar bibit babi. Nah, dan peternak itu sendiri. Jadi untuk pengepul dan pengedar bibit babi, kemudian pemotong itu kita menunjuk personalnya, kita undang personalnya waktu itu di tiap kecamatan kita mengundang personal sendiri. Nah, tetapi ada beberapa yang berpandangan bahwa ini penting, ada yang datang, ada yang tidak seperti itu. Tapi kita tetap melakukan sosialisasi. Nah, kita dengan unit-unit yang ada di tiap kecamatan, kita punya 1 unit puskeswan UPTD puskeswan dan 7 pos pelayanan kesehatan hewan. Nah itu tetap bergerak di lapangan dan melakukan sosialisasi secara simultan dan di samping secara formal kita lakukan juga door to door. Nah kemudian petugas-petugas kita itu kita kita briefing dan agar mereka itu sensitif menerima laporan dari masyarakat. Nah, kita juga bergabung dengan grup medsos dari GUPBI. Nah, di sana kita juga terima laporan. Nah, kita dari laporan-laporan dari GUPBI pun kita akan melakukan penanganan tindak lanjut. Karangasem berapa ya Pak yang terdampak? Baru berapa kecamatan? Desa, kita hitung desa. Kita sampai sejauh ini ada laporan dari 5 desa. Berapa babi yang sudah dilaporkan mati? Kalau sampai sejauh ini dari update data yang kita terima, mungkin ini datanya tentatif yang sampai sekarang itu 50-an. 50 ekor. Iya, 50-an. Oke, baik. Terima kasih sudah melakukan upaya-upaya saya kira yang penting. Tapi karena keterbatasan waktu ya. Tapi saya ingin ini ditutup oleh pernyataan Pak Made ini sebagai peternak. Terima kasih Pak. Ini pertama saya sampaikan juga kepada Bapak dari Kelungkung ya, dari Kelungkung karena di sana keadaannya masih selamat sampai sekarang. Mudah-mudahan Sungkaro selamat seterusnya. Apa sebab nanti kalau kita memerlukan bibit gitu tuh, biar jangan habis semua, enggak susah cari bibitnya, biar bisa cari bibit di Kelungkung gitu Pak. Itu berarti sudah ada ini bayang-bayangan di mana kita cari bibit nanti gitu. Makasih Pak ya. Ya untuk selanjutnya kepada bapak-bapak semuanya, khususnya kepada bapak pemerintah yang berkompeten dalam hal ini, bagaimana caranya membantu petani yang sudah nggak punya modal lagi. Itu harapan saya supaya jangan peternak ini langsung tenggelam, langsung mati, nggak bisa bergerak. Ya dengan jalan bagaimana? Dengan jalan umpamanya meminjamkan modal atau jalan yang lain. Ya itu harapan saya Pak. Terima kasih Pak ya. Tidak putus asa Pak ya untuk beternak. Ya untuk sementara. Pokoknya kalau sudah aman akan bangkit lagi Pak ya. Untuk sementara
Masih. Ya. Tapi masih tetap, kan kalau sudah aman akan berternak lagi gitu. Masih tetap ingin berternak. Oke, tepuk tangan buat Pak Made dan juga buat semua ya. Saya kira ada semangat gitu ya, walaupun di tengah dengan berbagai macam persoalan tidak diumumkan dengan resmi apa penyebabnya dan pemerintah terutama Pak Gubernur ini sudah disampaikan oleh Pak dari Ketua Gubbi untuk segera mengambil tindakan kasihan karena ini tidak hanya persoalan ekonomi tapi juga persoalan budaya. Saya tertarik di situ karena kalau Bali tanpa babi itu tidak bisa dibayar. Bukan Bali lagi seperti itu ya. Jadi kita berharap ada segera tindak lanjut, jangan gabeng lagi gitu ya, jangan gabeng lagi, segera tindak lanjuti sehingga babi terselamatkan di Bali. Save babi itu menjadi tagar yang juga cukup penting juga untuk dilakukan di Bali. Demikian talkshow kita hari ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di talkshow berikutnya. Saya tutup dengan Pramosanti, Om Santi 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 Om.